Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Shalom seluruh jemaat Tuhan, baik yang menonton secara online maupun ada di tempat di gedung. Pagi ini mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. You deserve all the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, ku beri kemuliaan bagimu Tuhan. Ku beri kemuliaan
menyembah. Di dalam nama Yesus semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan kita hari ini ya. Sebab nama Yesus adalah satu-satunya nama yang layak disembah. Amin. Thank you, Jesus. Woo! Sama-sama katakan segenap langkah.
Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kita yang sanggup dan tak pernah gagal.
pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah, bagi Dialah, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Engkau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Praise Tuhan, You defeated the great God. Dalam-Mu ada kuasa, selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup selamanya, Tuhan Kau sanggup. Tepuk tangan tuh bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk dan kita akan saksikan ICM News. Shalom Jemaat ICM, kami ucapkan selamat beribadah secara online. Kami berharap jemaat semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Berikut adalah berita dan acara kita dalam minggu ini. Kabar baik, PMK Angkatan Kedua akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, pukul 6.30 di ICM DC Mall. Alami pemulihan dari Tuhan dan belajar menjadi murid Kristus di PMK. Pendaftaran silahkan WhatsApp ke call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Bagi jemaat yang belum pernah menikah atau diberkati di gereja secara Kristen, akan diadakan peneguhan nikah pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 di ICM DC Mall. Sebelum mengikuti peneguhan, Bapak dan Ibu wajib mengikuti kelas selama 4 kali pertemuan yang akan diadakan melalui Zoom online. Setiap Selasa, tanggal 3, 10, 17, dan 24 Agustus 2021 pukul 7.30 malam melalui Zoom meeting. Untuk persyaratan dan pendaftaran, silakan menghubungi call center gereja. Info seputar Komsel. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, penting untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Dengan siapa kita bergaul saat ini, menentukan siapa kita di kemudian hari. Komsel merupakan bagian terkecil dari gereja di mana kita dapat berdoa, menyembah Tuhan, sharing pengalaman hidup, serta bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segera bergabung di Komsel, hubungi call center gereja untuk mendapatkan informasi seputar Komsel terdekat Anda. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICM DC Mall, silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, maupun OVO, serta portal pembayaran online lainnya.
Demikian agenda kita dalam sepekan. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel ICMDC Mall, serta follow akun Instagram dan Facebook untuk mengetahui update informasi seputar kegiatan gereja. Happy Sunday everyone! Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat kita semua. Tetap sukacita, tetap senang sekalipun minggu ini kita mulai kembali online sebagai keluarga besar ICM, dan kami percaya saudaraku dimanapun kita berada, kita terus akan mengalami kebaikan Tuhan, kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini saudara dalam suasana firman Tuhan, saya ingin menyampaikan saudaraku di dalam kitab Raja Daud, bagaimana Raja Daud menulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 ya. Ayat ini merupakan ayat pengantar saya saudaraku, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi kita baca saudaraku. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini Daud menulis ketika Daud banyak melewati situasi, banyak melewati keadaan-keadaan yang sukar. Tapi dia bisa berkata bahwa orang yang berjalan makin lama, maka mereka akan semakin kuat. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema saya pagi hari ini, sebagaimana tuntunan Tuhan buat gereja kita, perjalanan yang baru. Kita ada di bulan Juli ini, saudara, di bulan yang ke-7 di tahun 2021 ini. Tetap saya mau ingatkan kepada jemaat, tetap bersyukur. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Nah saudara, kalau ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Makin lama ini berbicara waktu, saudara. Berapa lamanya kita menikah dalam membangun rumah tangga? Berapa lama kita sudah melayani pekerjaan Tuhan? Berapa lama kita berbisnis? Berapa lama kita juga bekerja? Dan berapa lama saudara ada di dunia ini? Apakah saudara lama itu kita semakin terpuruk, semakin lama kita melayani Tuhan? Ini banyak hal kita nggak mengerti Tuhan. Ada banyak kita tidak tahu. Ada banyak area-area dalam hidup kita masih mudah terganggu. Kita mudah emosi. Bahkan keadaan yang seperti hari-hari ini, kita mudah komplain kepada Tuhan. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Berapa lama engkau jadi murid Kristus? Apakah justru kita mengalami hal-hal yang terpuruk? Ketika kita melihat keadaan yang tergoncang, kita juga ikut goncang, atau sebaliknya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berapa lama kita akan membuat kita semakin kuat? Bukan membuat kita semakin down iman kita, tapi semakin kuat. Kuat artinya apa? Iman kita kokoh, iman kita mantap. Kuat artinya apa? Kita mempercayakan Tuhan, karena Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan terlibat dalam setiap badai hidup kita. Tuhan ada di dalam momen-momen yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Kuat artinya kita melihat kekekalan, kita melihat kebaikan Tuhan. Kuat artinya di sini adalah kita siap menghadapi ujian dan tantangan. Kuat artinya kita di dalam keluarga tetap membangun mezbah, tetap membangun doa. Kuat di sini artinya kita semakin peduli, cinta akan jiwa-jiwa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya begini, bagaimana supaya perjalanan kita semakin lama semakin kuat? Nah, tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dari perjalanan Raja Daud. Kalau kita tahu kisah Daud, ada banyak liku-liku yang dia alami. Bagaimana dia dikejar oleh Saul di padang gurun Yehuda. Bagaimana beberapa kali Daud hampir nyaris meninggal, dilempar dengan tombak oleh Raja Saul. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat Daud
begitu mudah dia mau menyerah. Tapi kenapa saudaraku? Bukan itu fokus dia. Ayat yang ke-8 dia bilang begini. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Apakah tujuan hidup kita, saudaraku, semakin lama di dunia ini? Berapa lama kita melayani, apa tujuan? Berapa lama kita berumah tangga, apa tujuannya? Kalau tujuannya kita Sion, wow. Ini yang membuat berapa lama kita ada, kita tetap kuat. Sion, pada zaman itu, saudaraku, Daud sedang membangun pondok Daud. Sion itu bicara bait Allah yang akan dibangun di Yerusalem. Apa hubungan Sion dengan kita? Kita tentu tidak pergi menghadap kiblatnya di Yerusalem. Tapi Sion itu adalah Allah sendiri. Sudah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tujuan hidup kita Sion, maka perjalanan semakin lama, bukan semakin menyerah. Perjalanan kita semakin lama, bukan semakin gak mengerti Tuhan. Lamanya kita beribadah, lamanya kita jadi orang Kristen, lamanya pernikahan kita, lamanya kita ada di dunia, bukan semakin membosankan, bukan semakin menjenuhkan, bukan semakin membingungkan, bukan semakin kok apa ini, apa itu. Tidak. Tapi justru semakin kuat. Kenapa? Karena kita tahu tujuan kita, yaitu Sion, kota Allah, yaitu Allah itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada menyaksikan streaming pagi hari ini. Ada dua kunci kita belajar dari Daud. Apa yang membuat Daud dia bisa semakin lama perjalanannya semakin kuat? Bapak Ibu mau tahu? Kita mau belajar. Nah, mari kita lihat saudaraku. Kunci, saya akan bagikan dua prinsip. Bagaimana Daud berkata perjalanan kita semakin lama itu semakin kuat. Ada dua prinsip. Kita akan lihat undur di ayat yang ke atas, yaitu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6a. Ini kita lihat poin pertama saya. Perhatikan ayat yang ke-5. Masih tetap dalam Mazmur 84. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ada dua kata yang Daud tulis, yaitu kata berbahagia. Ya, orang Teju bilang wahid, ya, berbahagia. Masihkah Bapak Ibu kita hari-hari ini bisa berbahagia? Wah, letaji wahid, atau saudara kita tidak bisa wahid atau berbahagia? Nah, ternyata orang yang berbahagia, Daud katakan, itulah yang membuat perjalanannya semakin lama semakin kuat. Kalau saudaraku, perjalanan kita semakin lama, kita ada di dunia semakin lama, umur kita juga bertambah, tapi bukan semakin lama kita berbahagia, tapi kita sedih dengan keadaan, hidup kita selalu penuh dengan persungutan, hidup kita selalu penuh dengan keluhan, selalu menyalahkan, berarti kita tidak akan disebut berbahagia. Orang yang berbahagia ada orang yang senang, orang yang suka cita. Perhatikan yang Daud katakan, saudara, saya akan baca lagi. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ada dua kata yang punya kesamaan, diam dan dalam. Diam dan di dalam. Diam di rumahmu, di dalam Engkau. Nah, saudara, ini ada hubungannya, ada korelasi. Kita akan melihat apa maksud kata diam. Diam di sini, saudaraku, pada zamannya kerajaan Israel pada waktu itu, di mana Daud sedang membangun pondok Daud, di mana dia membangun mezbah Tuhan, dia membangun bait Allah, walaupun nanti diteruskan oleh Salomo, tapi konsep rumah Tuhan itu sudah ada di konsep zamannya Daud. Daud sudah membangun apa yang diterusin dari mulai zamannya Musa, tabernakel Musa. Pada zamannya Daud mulai membangun pujian, Daud membangun penyembahan, Daud membangun mezbah itu, makanya disebut pondok Daud. Dan Daud berkata, diam di rumahmu. Rumahmu ini di mana? Secara fisik ini pengertiannya adalah kediaman Tuhan. Secara fisik adalah tempat ibadahnya. Jadi kalau orang Israel, saudaraku, mereka kalau beribadah, mereka harus menghadap kiblatnya, yaitu rumah Tuhan.
Salah satu contoh, saudaraku, ketika bangsa Israel dibuang di Babilonia, saudara, kalau kita tahu kisahnya itu, maka Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau kita baca di kitab Daniel pada pukul 3 sore, dia naik ke loteng dan menghadap arahnya ke Yerusalem, dan dia berdoa. Setiap kali Daniel berdoa, Daniel harus menghadap kemana? Sion. Menghadap kemana? Yerusalem. Itulah yang firman Allah berkata, diam di rumahmu. Nah, mari kita lihat apa korelasinya di perjanjian baru. Saya akan baca kepada kita, kata diam ini punya kesamaan dengan Rasul Yohanes, adalah murid Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi kalau perjanjian lama, kata diam itu mereka harus datang ke bait Allah. Tapi perjanjian baru, mari kita lihat, saya akan baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenarannya. Perhatikan kata diam. Diam yang maksud daripada Raja Daud, dia berada di bait Allah. Untuk apa diam di sini? Nah, di dalam bahasa Ibrani, diam ini dalam bahasa Ibrani adalah Shekinah. Dalam bahasa Yunani, eskenosen. Artinya Allah berkemah, Allah bertakhta, Allah bertabernakel dalam hidup kita. Jadi Rasul Yohanes mau katakan begini, kalau dulu orang Israel, mereka harus menghadap ruang Maha Kudus, dan itu hanya imam saja yang bisa masuk menghadap Allah depan kerubim itu, saudara. Maka Rasul Yohanes berkata, tapi sekarang, hai orang-orang yang ada di Israel, sekarang Allah itu sudah bersekinah bersama kita. Allah itu sudah berkemah bersama kita. Allah itu sudah tinggal dalam kita. Dia telah menjelma menjadi firman. Wow. Jadi saudara, apa yang membuat perjalanan kita kuat? Ketika kita menyadari, saudara, kita tinggal di hadirat Allah. Poin pertama saya adalah, saudaraku, apa yang membuat perjalanan lama kita semakin lama semakin kuat adalah poin pertama, yaitu diam. Diam di sini artinya apa? Tinggal di dalam hadirat Allah. Allah mau bersekinah dengan hidup kita, saudaraku, di mana firman itu ada pujian penyembahan. Kalau dulu zamannya Raja Daud harus menghadap bait Allah, tapi sekarang kita tidak perlu ke Yerusalem. Kita tahu Allah bersekinah dalam hidup kita. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, saya percaya di rumah kita masing-masing, mari kita bangun sekinah itu. Kita bangun Allah yang berkemah, karena hidupmu, kata Rasul Paulus, adalah bait Allah. Wow. Dan kalau kita lihat, saudaraku, ini yang membuat dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena kita semakin lama semakin mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita memperkatakan firman-Nya. Kita mulai menyampaikan saudara pujian, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti Daud, maka kita akan alami. Itu juga sama dengan Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1. Apa nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati apa? Hidup kita di mana Allah sudah bersekinah, Allah tinggal dalam hidup kita. Jadi diam di sini bukan pasif, diam di sini aktif. Artinya apa? Bergerak terus. Dia mulai berbicara kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Poin pertama, supaya pernikahan kita lama semakin kuat, bisnis kita semakin lama semakin kuat, pelayanan kita semakin lama semakin kuat, atau apa saja perjalanan hidup kita, engkau harus tinggal di dalam hadirat Allah.
Karena hanya Allah sajalah yang akan berbicara, bersekinah kepada kita. Haleluya, haleluya. Itu poin pertama, saudara. Saya percaya kehidupan doa-doa kita hari ini pasti dahsyat. Kehidupan penyembahan kita semakin dahsyat. Kehidupan mesbah keluarga kita semakin dahsyat. Nah, poin yang kedua, apa yang membuat perjalanan semakin lama, semakin kuat, saudara? Mari kita baca kembali di dalam Mazmur 84. Kita baca ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 saya akan baca. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wow, saudara yang kasih, ayat yang ke-7 perhatikan. Ketika ayat yang ke-5, ke-6, ketika kita dikatakan berbahagia, orang yang tinggal di hadirat Allah, Allah yang bersekinah, Allah yang bertabernakel, karena kita terus berhubungan dengan Tuhan, kita terhubung dengan Sang Kepala Kristus, kita adalah mempersembahkan hidup kita. Saya percaya saudaraku, lihat ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka. Apa itu lembah Baka, saudaraku? Lembah Baka itu adalah lembah air mata. Apakah arti lembah air mata? Wow, inilah lembah. Kita sedang mengalami lembah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Inilah kita sedang menghadapi lembah Baka atau lembah air mata. Dan saudaraku, banyak orang berkata begini, Pak, yang penting Pak, kita bertahan saja Pak, udah cukup. Pak, yang penting kita bertahan aja bisnis kita, yang mau apain lagi Pak? Saya percaya, betul. Tapi ingat, kita bukan bermenyerah atau berpasrah dengan keadaan, bukan. Perhatikan ayat ini. Jangan kita berkata, ya yang penting Pak bisa bertahan hidup. Ya yang penting kita bisa bertahanlah. Itu orang yang mudah putus asa. Mari kita lihat ayat ini, dia berkata apa? Apabila melintasi lembah Baka, apabila kita melewati masa kesukaran, apabila kita melewati lembah air mata, apabila kita melewati masa-masa yang sulit, perhatikan ayat ini. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow, mereka ini siapa? Orang-orang yang dikatakan berbahagia, orang-orang yang tinggal dalam hadirat Allah, orang-orang yang bersekinah. Wow, Bapak Ibu, saya percaya saudara, di saat-saat orang bilang bertahan saja, Anda justru bisa menjadi berkat. Tahukah saudara mata air? Di mana ada mata air pernah habis? Selama saudara sumur saudara ada mata air itu selalu melayani, mendatangkan air yang terus dan banyak orang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat-saat saudara seperti ini, justru kita bisa mendatangkan mata air. Mungkin saudaraku kita juga sama seperti mereka, omset kita tidak meningkat signifikan karena kondisi. Tapi hebatnya begini Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, Anda bisa menguatkan orang-orang yang mengalami musim yang sama seperti Anda, yang sama juga mengalami susah. Kok bisa orang berkata, kok kamu bisa menguatkan saya? Kok kamu bisa sukacita ya? Kok kamu bisa senang ya? Kok kamu gak pusing ya? Kok kamu gak stres ya? Nah, ini bedanya. Orang yang diam di dalam rumah Tuhan, justru ketika dia melewati lembah Baka atau air mata masa sukar itu, justru dia bisa menjadi mata air bagi Tuhan. Wow, saudara semangat, saya percaya saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan perhatikan ayat ini, tidak cukup cuma hanya sampai di mata air, tapi dia berkata apa? Lihat, koma, bahkan, wow, kata bahkan lebih dari yang biasa. Bahkan apa? Hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya, haleluya. Saya sangat diberkati ayat ini. Saya bilang Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Ternyata sekalipun kita melewati lembah Baka air mata, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Saudara, Bapak Ibu mungkin uangmu tidak berkelebihan, cukup karena kondisi pandemi. Tapi kok hebatnya engkau bisa menguatkan orang lain, engkau bisa menyembuhkan orang lain, engkau bisa memberkati orang lain di saat engkau berkekurangan, engkau bisa memberi semangat kepada orang lain, bahkan engkau bisa mendatangkan hujan. Itu bicara kelimpahan Tuhan. Apa poin yang kedua saya akan bicara? Poin yang kedua adalah kesukaran
mendatangkan berkat. Haleluya. Kesukaran mendatangkan berkat. Kalau saudara berkata kesukaran ini membawa kutuk, itu hanya orang yang tidak tinggal dalam hadirat Allah. Itu hanya orang yang tidak bersekinah dengan Allah. Tapi saya berdoa sebagai jemaat, ayo Bapak Ibu. Disinilah teruji murid yang sejati atau bukan murid sejati. Disinilah teruji anak Tuhan yang radikal atau tidak. Saya percaya dengan 2 poin ini. Apa yang membuat perjalanan kita semakin lama, semakin kuat? Pertama, saya ulangi lagi. Karena kita mau diam, tinggal di hadirat Allah. Allah bersekinah, firman-Nya bersekinah, ujian penyembahan. Saya bersama keluarga, istri, anak, tiap malam, justru dalam masa pandemik saya bersyukur mereka bisa kumpul bersama. Kita membangun mesbah, mengadakan perjamuan kudus, terus membangun doa. Saya mendorong Bapak Ibu, mari kita buat perjamuan kudus di rumah kita bersama keluarga. Ayo kita mau berapatkan barisan keluarga kita. Ayo kita mau motivasi anggota komsel kita lewat WhatsApp call, lewat saudara kita Zoom. Ingat, di tengah-tengah masa kesukaran banyak orang membutuhkan Tuhan. Jangan kita bersembunyi. Mari kita mau melayani. Kita bisa gunakan digital teknologi sekarang. Kita mau layani mereka. Kenapa, saudaraku? Poin yang kedua, kalau kita tinggal di hadirat Allah, apa yang terjadi? Kesukaran yang dialami anak Tuhan tidak anak Tuhan. Orang yang bersembayang tidak bersembayang. Orang yang berdoa tidak berdoa. Tetap mengalami masa pandemik. Sama. Tapi yang membedakan apa? Anak Tuhan justru masa kesukaran akan mendatangkan berkat. Haleluya. Engkau bisa menguatkan banyak orang. Engkau bisa memberkati banyak orang. Engkau bisa menolong banyak orang. Mungkin ada tetanggamu kena COVID. Mungkin engkau takut. Tapi saya mau bilang saudaraku, mari engkau menjadi berkat. Bawa makanan saudaraku. Telepon tetangga itu. Antar di depan rumah saudaraku. Kita menjadi berkat. Jangan takut saudaraku, karena Tuhan janjikan dalam masa kesukaran ini, lembah Baka, itu bicara lembah air mata. Anda akan menjadi mata air bagi banyak orang. Anda akan mendatangkan hujan berkat yang menyelubungi mereka. Itu sebabnya janji Tuhan. Maka engkau akan mengalami perjalanan yang semakin lama. Bukan semakin jenuh, bukan semakin bosan, bukan semakin melelahkan. Tapi perjalananmu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa biarlah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ingin menguatkan. Ayo Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mari kita berdoa. Apapun perjalanan saudara, Tuhan ada di setiap musim perjalanan saudara. Semakin lama perjalanan hidupmu, bukan semakin melelahkan, bukan semakin jenuh, bukan semakin tidak tahu, tapi justru semakin lama engkau semakin kuat, engkau semakin terkagum-kagum kebaikan Tuhan. Karena kuncinya engkau tetap tinggal dalam hadirat Kristus, engkau tetap berhubungan dengan Kristus lewat firman dan penyembahan. Dan justru dalam masa-masa sukaran ini, masa-masa yang sulit ini, justru engkau bisa jadi berkat. Bapa, kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami tahu kami bukan cukup bertahan, tapi kami akan menjadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat. Di mana engkau berada, jemaat ICM di Simol, aku memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini kita ibadah online saja karena kita mematuhi peraturan pemerintah tentang PPKM darurat. Tapi saya percaya apabila kita tetap antusias, tetap semangat, tetap rindu dan haus akan hadirat Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, pasti saudara diberkati Tuhan. Saya sungguh sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy dalam Mazmur 84, bahwa sungguh kalau kita diam di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, terhubung, terkoneksi selalu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan,
kita juga harus menjadi mata air, yaitu kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun mungkin kita ada di lembah baka, tapi kita percaya ketika kita menjadi mata air yang memberi kesegaran kepada hidup orang lain, maka disitulah Tuhan akan bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita meresponi kesukaran-kesukaran yang ada ini dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berbeda. Kita melihat kesukaran adalah suatu kesempatan untuk kita menyaksikan kuasa Tuhan. Sekali lagi, kesukaran adalah suatu kesempatan untuk kita menyaksikan kuasa Tuhan, bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari fakta kesukaran yang ada di sekeliling kita. Saudaraku, pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah, mari di dalam kesukaran yang kita hadapi saat ini, kita harus lebih lagi beriman, kita harus lebih lagi mempercayai Tuhan dalam segala hal, sebab Dia Allah yang dapat dipercaya. Dan kita harus lebih rajin melayani jiwa-jiwa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa chatting, atau video call, atau telepon, memberikan semangat, memberikan dorongan, mendoakan orang lain. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya di saat-saat seperti ini, kita harus terus mendengar suara Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, semakin mengikuti tuntunan Tuhan bagi setiap hidup kita. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini waktunya umat Tuhan memiliki iman yang teruji, kesetiaan yang teruji. Nah, minggu depan kita akan menunggu pengumuman yang berikut, apakah PPKM darurat akan sampai di tanggal 20 Juli saja atau dilanjutkan. Sampai hari ini belum ada keputusan yang pasti. Kami akan memberitahu kepada saudara lewat sosial media, apakah minggu depan kita ibadah secara online saja seperti ini, atau juga kita bisa mengadakan ibadah secara onsite. Nah, di akhir ibadah ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita satukan hati. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Apapun kondisimu, apapun masalah yang kau hadapi, percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu berkata dalam Lukas 21 ayat 18, sehelai rambut kami tidak dibiarkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau memberi kemenangan kepada kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa ketika kami terhubung selalu dengan Engkau, diam dan tinggal di hadirat-Mu, maka hidup kami akan semakin kuat. Dan Tuhan, bukan cuma kuat, tapi hidup kami seperti mata air yang memancarkan kehidupan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat, saudara-saudaraku yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit ataupun mengalami serangan COVID. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sepenuhnya berkuasa atas hidup kami. Oh Bapa, kami berdoa supaya kesembuhan terjadi apapun sakit penyakit yang diderita oleh umat Tuhan, supaya kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri harapan, Tuhan beri semangat. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka mungkin mengalami problem dalam ekonomi akibat pandemi ini, Tuhan, seperti Engkau berfirman bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan, buluh yang terkulai tidak dibiarkan patah, sumbu yang berasap tidak dibiarkan padam. Demikian kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sesulit apapun pasti ada pemeliharaan Tuhan, pasti ada cara Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau ada di antara mereka mungkin mulai putus asa, mulai mungkin kehilangan harapan, Tuhan, aku berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat. Biarlah hari ini kami mempraktekkan firman Tuhan Mazmur 84 ini dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Roy yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Curahkanlah berkat-Mu atas kami saat ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah
damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan atau usahamu, diberkatilah rumah tangga dan pernikahanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami menyerahkan kota dan bangsa ini dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.